Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puja Jahra. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan basis data sistem informasi klinik Ajra menggunakan ERD, normalisasi, dan query formal. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Digitalisasi kesehatan saat ini menuntut setiap fasilitas medis untuk beralih ke rekam medis elektronik, yaitu RME, yang terintegrasi dengan platform nasional Satu Sehat. Klinik Ajra ini telah mengimplementasikan aplikasi MyKlinik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas desain basis data sebagai fondasi utama sistem. Perancangan yang buruk dapat menyebabkan redundansi dan kesalahan input, sehingga diperlukan struktur database yang kuat melalui proses ERD dan normalisasi. Penelitian ini bertujuan menciptakan sistem yang akurat, efisien, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data di klinik Ajra ini. Baik, di metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk memetakan kebutuhan basis data di klinik Ajra. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap alur pelayanan mulai dari pendaftaran hingga apotek, sehingga wawancara mendalam dengan staf administrasi dan medis untuk mengidentifikasi hambatan sistem. Selain itu, dilakukan analisis dokumen sistem MyKlinik dan proses bisnis untuk memetakan entitas data serta hubungan antar entitas. Seluruh informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar perancangan ERD, proses normalisasi hingga pengembangan model data warehouse dan data mining. Baik, yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan dimulai dengan identifikasi entitas utama seperti pasien, dokter, kunjungan, obat, dan resep yang kemudian dipetakan ke dalam entity relationship diagram yaitu ERD untuk menggambarkan alur pelayanan klinik secara utuh. Untuk menjamin integritas data dilakukan proses normalisasi hingga berbentuk ketiga 3NF guna menghilangkan redundansi dan anomali pada tabel basis data. Alur sistem ini dirancang agar setiap data mulai dari pendaftaran hingga tindakan medis tersimpan secara terintegrasi dan dapat dipanggil kembali untuk kebutuhan rekam medis maupun laporan ke platform Satu Sehat. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi entitas. Berdasarkan analisis alur pelayanan, terdapat beberapa entitas utama yang saling terintegrasi untuk membentuk sistem rekam medis elektronik ini. Entitas tersebut meliputi pasien yang menyimpan identitas personal, dokter yang menangani pemeriksaan, serta kunjungan sebagai pusat data yang mencatat keluhan, diagnosa, dan jenis pembayaran. Selain itu, terdapat entitas tindakan untuk merekam prosedur medis, polis sebagai unit pelayanan, serta entitas obat dan resep yang mengelola instruksi pengobatan pasien. Setiap entitas memiliki atribut unik seperti ID sebagai kunci primer dan memastikan seluruh data tersimpan secara terstruktur dan tidak tumpang tindih. Bisa dilihat di sini ada entitasnya dan atributnya. Nah, kemudian di sini ada entity relationship diagram yaitu ERD-nya, bisa dilihat di sini. Ada pasien, kunjungan, dokter, tindakan, poli, obat, dan resep. Next. Normalisasi data. Proses normalisasi bertujuan untuk menghilangkan duplikasi dan mencegah anomali data agar basis data tetap konsisten. Tahapan dimulai dari 1 INF dengan membagi data menjadi nilai anatomik, kemudian dilanjutkan ke 2 NF untuk memastikan semua atribut hanya tergantung pada primary key. Normalisasi diakhiri pada bentuk ketiga dengan menghilangkan ketergantungan transkrip sehingga menghasilkan struktur tabel yang stabil dan siap digunakan untuk operasional rekam medis elektronik ini. Yang pertama ada A, fungsional dependensi yaitu FD. Di sini ada ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Next, yang di sini ada yang kedua yaitu ONF, Unormalization Form, yaitu ada ID pasien, nama, kunjungan, tanggal, dokter, tindakan, obat, dan jumlah. Yang selanjutnya ada 1 INF, First Normal Form, pemisahan data menjadi anatomi. Ada ID pasien, nama, kunjungan, tanggal, ID dokter, tindakan, ID obat, dan jumlah. Baik, yang selanjutnya ada 2 NF yaitu Second Normal Form. Karena PK sama dengan ID underscore pasien, semua atribut tetap bergantung pada PK. Jadi ID pasien yaitu PK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Baik, yang selanjutnya ada alur sistem rekam medis. Alur sistem rekam medis ini dimulai saat pasien datang untuk melakukan pendaftaran. Petugas akan mengidentifikasi data pasien
Jika pasien baru, identitas lengkap akan direkam ke dalam database, sedangkan pasien lama cukup diverifikasi datanya. Setelah itu, petugas membuat data kunjungan yang mencatat keluhan awal dan menghubungkan dengan dokter yang menangani. Saat pemeriksaan, dokter mengakses riwayat medis pasien melalui sistem, lalu menginput diagnosa dan tindakan medis yang dilakukan. Jika dokter memberikan resep, sistem akan memilih obat dari data master dan secara otomatis memperbarui stok obat yang tersedia. Seluruh data dari proses pendaftaran sehingga pengobatan tersimpan secara terintegrasi, memudahkan penelusuran riwayat medis serta pelaporan ke platform Satu Sehat tersebut. Next. Di sini ada bahasa query formal, yaitu bahasa query formal digunakan sebagai landasan matematis untuk mendefinisikan operasi pengambilan data pada basis data relasional klinik AJRA. Pendekatan ini menggunakan operasi aljabar relasional seperti seleksi sigma untuk mengambil data spesifik, proyeksi pi untuk menampilkan kolom tertentu, serta join untuk menghubungkan entitas seperti pasien, dokter, dan kunjungan-kunjungan. Dengan model ini, hubungan logis antar tabel dapat dipastikan akurat secara teoritis sebelum diimplementasikan ke dalam sistem manajemen basis data, yaitu DBMS. Yang selanjutnya ada bahasa query formal. Di sini ada tabel pasien yang berisi ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Yang kedua tabel dokter, ada ID dokter, nama dokter, profesi. Yang ketiga ada tabel kunjungan, ada ID kunjungan, ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan, keluhan, dan diagnosa. Yang selanjutnya ada tabel obat, yaitu ID obat, nama obat, satuan, kategori, dan tabel resep, ID kunjungan, ID obat, ID dokter, tanggal resep, data warehouse, dan mining. Di data warehouse ini dirancang sebagai wadah penyimpanan data historis jangka panjang yang telah melalui proses ETL atau extract, transform, dan load dari basis data operasional klinik AJRA. Dengan arsitektur start schema, data dikelompokkan ke dalam tabel fakta dan dimensi untuk mempermudah analisis strategi, seperti pemantauan tren kunjungan dan evaluasi stok obat. Setelah data tersimpan di gudang data, proses data mining dilakukan untuk menemukan pola tersembunyi menggunakan algoritma komputasi. Contoh penerapannya adalah menemukan hubungan antara diagnosa penyakit dengan jenis obat yang paling sering diresepkan, yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial serta memperkuat pelaporan klinis ke tingkat nasional melalui Satu Sehat. Dan terakhir ada kesimpulan, perancangan basis data di klinik AJRA yang mencakup pemodelan ERD dan normalisasi ini hingga tahap 3NF telah menghasilkan struktur data yang konsisten, efisien, dan bebas dari anomali. Penerapan bahasa query formal dan komersial, yaitu SQL, memastikan bahwa model logis yang dirancang dapat ditetapkan secara akurat dalam operasional harian rekam medis elektronik ini. Selain itu, pengembangan data warehouse dan data mining memberikan nilai tambah bagi klinik dalam menyimpan data historis, sehingga menemukan pola pelayanan yang mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik secara keseluruhan. Sistem ini menjadi pondasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Sekian, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.